Juga Anas bin Malik berkata, pembantu Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, saya menjadi pembantu di rumah Nabi selama 10 tahun. Belum pernah saya temukan Nabi selama 10 tahun itu berkata kasar, apalagi sampai memukul istri juga anak-anaknya. Ya, juga pembantunya, juga pembantunya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik. Hak yang kedua, istri. Dan ini kewajiban suami, memberikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal semampunya. Allah berfirman tentang kewajiban ini dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna lidayyiqu 'alaihin. Al-ayah. Tempatkanlah mereka para istri di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian, dan jangan kalian menyusahkan mereka dan menyempitkan hati mereka. Dari poin ini juga saya ingin ditiberatkan Bapak Ibu sekalian, kalau ibu-ibu yang sudah, bapak-bapak dan ibu sudah punya anak mantu, maka bisa jadikan sebagai pegangan kalau anaknya sudah menikah, atau kita sendiri juga baru menikah. Maka ulama mengatakan dari ayat ini diambil pelajaran, setiap orang yang sudah menikah jangan numpang sama orang tuanya, pindah. Walaupun rumah orang tuanya mewah bagus, dia harus pindah di kos-kosan, pindah kos-kosan, tidak apa-apa. Biar belajar merasakan rumah tangga dari awal, nggak apa-apa. Dan orang tua jangan dihadang-hadang anaknya, biarin aja, gitu kan. Biarin mereka belajar berumah tangga, hadapin masalah kehidupan. Karena memang pasti kalau banyak terjadi anak mantu perempuan ribut sama mertua perempuannya, karena memang satu rumah. Si mertua mau nata bunga seperti ini bentuknya, hari ini mau masak yang ini. Si anak mantu pengen hubungannya bermain. Mertuanya mau warna kuning, mantunya mau warna merah, gitu kan. Mertuanya mau bunga ros, yang ini mau bunga melati, nggak bisa. Yang ini mau masak sayur asam, yang ini mau masak sayur kacang hijau, dan seterusnya. Banyak macam masalah. Jadi harus rumah sendiri, nggak bisa. Ya. Satu sisi itu. Sisi yang lain juga harus si istri paham. Kalau suaminya pun mengajak dia tinggal sama-sama, dia harus bisa pindah. Jangan dia ngotot, enggak deh di rumah orang tua saya aja ada AC, rumahnya bagus, mobil semua lengkap. Nggak bisa, sudah saatnya pindah. Udah saatnya pindah, memang saatnya belajar gitu. Itu yang Allah maksudkan di sini. Begitu pula juga dengan laki-laki, punya kemampuan walaupun cuma kontrak, jangan paksakan tinggal di rumah orang tua. Mungkin sebulan pertama, awal menikah mungkin, tapi setelah itu jangan dipaksakan. Biarkan istri kita berkembang, membuat sendiri kreasinya di rumah itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, jagalah para istri kalian, sungguhnya kalian punya hak atas istri kalian, dan mereka punya hak atas kalian. Hak mereka ialah kalian memberikan terbaik dari pakaian, makanan, dan juga minuman buat mereka. Sementara hak kalian dari mereka, mereka sudah disiapkan tempat tinggal, makanan, minum di rumah sudah dinaungin. Mereka tidak boleh memasukkan siapapun di rumah kecuali dengan sepengetahuan kalian. Dan mereka tidak boleh berkhianat, memasukkan sembarangan orang yang akhirnya mereka berselingkuh. Itu yang dimaksud. Juga sabda Nabi SAW, bertakwalah pada Allah di wanita, di istri kalian. Sebab mereka tanda kutip tawanan di tangan kalian yang kalian nikahi dengan amanah dari Allah, dan terhalalkan bagi kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka punya hak atas kalian untuk diberikan pakaian dan nafkah secara ma'ruf. Jadi ini pakaian, rumah, makanan ya. Ini secara umum sebenarnya masuk ke dalam masalah nafkah ya. Dan nafkah ini yang dikeluarkan oleh suami buat istri anaknya adalah pahalanya sangat besar. Ini pahala sedekah yang paling besar. Kata Nabi SAW, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, perang, dinar yang engkau infakkan pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dinar yang engkau berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu, jauh lebih besar pahalanya. Jadi di sini masalah nafkah. Tapi ibu-ibu tolong garis bawahi ya, jangan ditunggangin dalil ini mengatakan kalau gitu daripada kau bantu orang miskin kasih saya saja. Padahal dia sudah dikasih nafkahnya. Yang boleh dituntut hanya nafkah. Yang kalau tidak ada maka perputaran kehidupan tidak bisa berjalan. Kalau suami punya gaji 5 juta misalnya, nafkah di rumah dibutuhkan 3 juta, maka istri punya hak di 3 juta itu supaya bisa beli makanan dan seterusnya. Itu yang merupakan kewajiban. Selebihnya itu bukan haknya istri. Suami juga punya hak bantu orang tuanya, bersedekah, mungkin mau investasi usaha. Memang sudah begitu batas yang Allah kasih. Dan ibu-ibu lebih banyak dapat tuh, karena uang hasil punyanya ibu sendiri. Suami nggak punya hak 1 rupiah pun. Kalau ibu masih punya hak dari suami yang nafkah. Jadi ini memang peraturan agama kita.
Nabi SAW juga mengingatkan kepada para suami agar jangan juga lupa, artinya kalau dia bersedekah buat keluarganya, dia juga sedekah buat dirinya sendiri. Ada orang subhanallah istrinya pakai baju yang bagus, pakai kendaraan bagus, dia sendiri berantakan penampilannya. Ini nggak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita tidak memperlihatkan nikmatnya. Kata Nabi SAW, mulailah bersedekah dengan dirimu sendiri dulu, lalu keluargamu, istri anakmu. Bila ada lebih, maka sedekahkan pada kerabatmu. Bila ada lebih, sedekahkanlah secara umum.